saya juga dengar nih Pak ya, ada yang matanya tuh sampai putih ya Pak ya, putih kemudian ditato jadi hitam semua gitu. Kenapa mereka sampai mau mentato bagian mata? Iya, kami sebut dengan teman-teman ini sahabat tobat, Mbak. Sahabat atau tobat ya. atau sobat. Sobat. Jadi ada perkumpulan nih Ada Pak ya? komunitasnya. Ada Ini kan komunitasnya. keberkahan dari program. Ini gimana nih Pak? Tadi sempat disampaikan diadakan di Lapas Nusa Kambangan ya Pak. Ini pengalamannya seperti apa nih? Karena kalau dengar kata lapas lagi Nusa Kambangan ya, ini sepertinya wah. Kami tidak hanya hapus tato saja, biasanya ketika ke lapas tuh kita bawa program-program yang lain untuk kemudian sekiranya memberikan manfaat kepada warga binaan itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Selamat datang di Hijrah Podcast Bang Muamalat. My Hijrah, My Story, My Adventure. Nah, di sesi podcast episode 8 ini bareng aku Erlina, kita akan bahas tentang hapus tato, bersihkan tubuh, sucikan jiwa. Nah, kita juga sekarang udah kedatangan narasumber kita nih, Bapak Imron Faizin selaku Direktur Eksekutif Islamic Medical Service atau IMS. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Imron, gimana kabarnya nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. Pak. Terima kasih ya Pak sudah hadir dalam episode podcast ke-8 hari ini dan juga mau temenin saya sekalian ngobrol-ngobrol ya Pak. Kita bahas tentang hapus tato. Hari ini menarik sekali ya teman-teman ya. Karena sebelumnya ngomong-ngomong tentang hapus tato ini ya Pak ya, sebelumnya IMS dan Bank Muamalat itu sejak 2017 sampai 2019 juga sudah mengadakan program hapus tato ya Pak ya. Betul. Ini tujuannya untuk membantu para sahabat hijrah untuk membersihkan tubuhnya dari tato dan juga mendekatkan diri kepada agama ya Pak ya. Dan waktu itu memang anomali dan animo masyarakat itu lumayan positif ya Pak ya. Mereka sangat antusias seperti itu. Jadi kita bakal bahas lebih lanjut, siapa tahu teman-teman di luar sana juga ingin tahu nih dan juga jadi terinspirasi. Mungkin ada yang masih punya tato ya Pak ya di luar sana dan ingin membersihkan tatonya gitu. Jadi kita langsung mulai aja nih Pak. Untuk yang pertama nih, kira-kira yang menginspirasi IMS untuk melaksanakan program hapus tato ini tuh apa ya Pak? Dan ini tuh sejak kapan gitu Pak? Bisa diceritakan lebih lanjut? Iya, pertama kami kan mendapatkan amanah mobil dari Bank Muamalat pada tahun 2017. Tepatnya itu yang kami terima waktu itu di bulan Juni sebenarnya. Kemudian yang kedua, kami sering mendapati ya teman-teman yang dulunya mungkin punya masa lalu gitu ya yang kurang baik, yang ada gambar tato gitu ya, itu merasa butuh penguatan ya, merasa kok saya nggak dianggap ya, kok kemudian saya nggak dihargai ya, merasa sendiri gitu. betul, ya Pak ya. Kemudian salah satu contoh kasus adalah ketika salah satu teman itu dia hendak azan. Hendak azan di masjid karena kebetulan beliau juga sebenarnya bukan tinggal situ, tapi orang-orang situ juga tahu lah, artinya tidak jauh situ tapi sekitar situ juga gitu loh. Dia tinggal itu. Nah, waktunya azan kok belum ada yang azan. Gitu. Nah, kemudian dia punya inisiatif lah kemudian untuk mengundangkan azan. Ketika azan kemudian berjalan, terus kemudian diangkat tangannya seperti layaknya orang azan, penuh dengan khusyuk dan sangat hikmat ya informasi yang kami terima itu. Kemudian tersingkaplah lengannya, kelihatan ada tatonya. Nah, kebetulan tidak lama dari itu ketika sedang azan berlangsung,
datang yang petugas azan biasanya gitu loh. Nah, dia menegur gitu dengan teguran yang menurut dia kok nggak pas gitu. Menurut dia kok kemudian seolah gara-gara tato masa nggak saya dilarang azan gitu. Terus kemudian banyak juga kita temukan di masyarakat yang teman-teman yang sudah hijrah itu terkendala ya, sudah punya tato, ingin dibersihkan lah gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita berpikir bagaimana kita bisa membuat semacam wadah gitu ya, atau semacam program yang bisa memberikan atau menjembatani mereka untuk lebih baik lagi. Akhirnya kemudian tercetuslah program hapus tato ini gitu ya. Nah, teman-teman atau kita semua tahu ya, bahkan ya masyarakat secara umum tahu bahwa mentato itu mungkin mudah, murah gitu ya. Terus tapi menghapusnya atau membuang itu kan lebih mahal ya, betul, mahal. Iya, Jadi iya. sudah ada memang di klinik kecantikan, di rumah sakit maupun studio pembuatan tato itu juga ada jasa untuk menghapus, tapi mahal. Justru lebih mahal ketika menghapusnya gitu. Makanya justru orang-orang itu banyak yang meskipun ada jasanya, tapi karena mahal itu jadi tidak banyak juga yang Betul. bisa melakukan hapus tato. Betul, ya Pak ya. karena ya mungkin terkait dengan lebih kebutuhan yang lain ya, Iya, dengan betul, yang itu. Nah, kemudian kita sinkronkan dengan mobil ya, dengan mobil tadi. Apa ya kira-kira mobil ini biar kemudian amanah dari Bank Muamalat ini dapat dilakukan dengan baik gitu ya, dapat kita tunaikan lah amanah ini gitu ya. Kemudian kalau kita buat mobil ambulan, bodinya kan besar ya waktu itu ya, kemudian kurang pas menurut kami. Kalau dibuat mobil jenazah apalagi kan harus cepat gitu, ketika menemukan kayak ada portal atau tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk jalan kan agak kerepotan. Sehingga kemudian kita buatlah program hapus tato keliling. Jadi tidak hanya di klinik, tidak hanya di DKI, tapi kita keliling di beberapa kota gitu. Itulah yang kemudian mengawali semangat kami untuk bagaimana program hapus tato ini bisa kita jalankan sampai sekarang. Jadi backgroundnya itu sangat emosional sekali juga ya Pak, karena betul. Di masyarakat tuh sekarang orang yang bertato masih dinilai negatif seperti itu, betul, ya, walaupun betul. Mungkin dia sebetulnya sudah mau berhijrah gitu ya Pak ya. Kemudian ini setelah program ini di launching oleh IMS, ini juga jadi program pertama ya Pak berarti ya di Indonesia. Iya. Wah, jadi benar-benar menginspirasi juga. Ini gimana nih Pak? Karena untuk awal program ini di launching, kemudian harus sosialisasi terlebih dahulu kan ya Pak ya ke masyarakat. Betul. Ini reaksi masyarakat terkait program ini tuh seperti apa Pak? Sangat antusias ya. Waktu itu kan sebenarnya kita 2017 itu kan kita masih kerjasama dengan beberapa komunitas untuk melakukan. Itu kita sudah melakukan keliling di beberapa kota dan sampai ke Bali waktu itu. Terus kemudian kita di awal 2018 kita buka untuk di DKI. Awal mula kita treatment untuk sebanyak 250 orang targetnya waktu itu. Namun di waktu itu yang mendaftar 2020. Wow. Itu untuk di DKI saja. Berarti memang antusiasmenya luar biasa, luar biasa ya Pak. Dan sampai sekarang bahkan ya, kemudian di tempat-tempat yang pernah kita kunjungi itu rata-rata cukup tinggi. Terakhir ya? Kita roadshow di Lombok itu target kita kan waktu itu sekitar berapa ya? 300 kalau tidak salah target kita. Namun yang mendaftar itu hampir 3.000-an. Wah. Itu untuk satu pulau Lombok itu. Itu ada kuota ratusan tapi yang mendaftar ribuan, betul, ya Pak ya. Betul. Jadi memang karena antusiasmenya tinggi, program ini juga akhirnya terus berjalan ya Pak ya. Mungkin mengakomodir sisa ribuan orang yang tadi mau mendaftar tapi belum dapat kuota seperti itu ya Pak. Nah sekarang ini Sahabat Hapus Tato sendiri tuh kalau di total ya Pak, dari awal mula program ini di launching sampai saat ini itu sudah ada berapa orang ya Pak ya? Iya, kami sebut dengan teman-teman ini sahabat tobat Mbak. Sahabat tobat atau sobat. Sobat. Jadi ada perkumpulan ada komunitasnya. Ini kan keberkahan dari program. Jadi kan
ada yang lainnya di antara ini sobat, kita sebut sahabat tobat. Nah, sobat ini dari awal 2017 sampai sekarang yang sudah kita layani untuk penghapusan tato mungkin kalau 5.500 ada. Wah. Jumlahnya. Dan mereka itu punya komunitas ya Pak. Ya. Jadi selain dari mereka jadi apa tadi namanya sahabat tobat, tapi mereka sobat. juga jadi komunitas jalin silaturahim di situ ya Pak ya. Betul. Akhirnya mengeratkan apa istilahnya? Ukhuwah. Ukhuwah karena apa? Sama-sama sependeritaan gitu ya. Jadi menguatkan ukhuwah mereka. Punya kisah masing-masing yang bisa di-share, saling menginspirasi. Betul, gitu punya ya, tujuan yang sama mereka. Menarik ya Pak ya. Berarti udah ribuan. Ini kalau terus dilaksanakan juga bakal jadi komunitas yang nantinya akan positif juga ya Pak, menginspirasi orang-orang di luar sana. Ya, insyaallah tentunya. Alhamdulillah ya Pak. Kemudian nih selain hapus tato, apa ada program lain? Boleh mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Yang berkaitan dengan ini. Jadi turunannya mungkin ya. Jadi teman-teman ini kan memang salah satu permasalahannya ya, itu apa namanya, adanya gambar atau raja dalam tubuh yang kemudian ini menghalangi mereka untuk beraktivitas, untuk beribadah dan yang lainnya. Nah, sebenarnya tidak hanya permasalahan di antara mereka, bukan hanya hapus tato ya, terutama yang masyarakat yang masih di jalanan gitu ya, anak pang terutama. Kalau masyarakat, jadi gini Mbak, peserta hapus tato atau yang apa merasakan manfaat kita yang kurang lebih 5.500 orang tadi itu aneka ragam apa namanya latar belakang mereka. Jadi ada yang pengusaha juga, ada yang karyawan, ada yang security, ada yang PNS, kemudian ada yang anak jalanan, ada yang berdagang macam-macam. Nah, kalau bagi yang sudah punya apa namanya maisha atau sumber penghasilan, mungkin dia aman. Nggak ada kendala berarti lah untuk hal itu. Tapi kalau bagi teman-teman pang yang masih di jalanan, ekonomi luar biasa, karena kalau hanya hapus tato kemudian ekonomi tidak terselesaikan, dia akan kembali lagi ke jalanan, akan mabuk lagi, kemudian akan apa namanya kegiatan yang tidak baik lagi. Nah, sehingga kemudian lanjutan dari program ini kami tidak ingin kemudian berhenti di sini saja, artinya tidak hanya hapus tato saja, tetapi lanjutannya adalah untuk pembinaan mereka. Jadi mereka ini kita bina, jadi mereka ini kita dampingi dari sisi rohaninya, dan alhamdulillah melalui program ini saat ini yang di data kami tercatat untuk di Jakarta dan sekitarnya, jadi Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, itu sudah ada 8 rumah Quran pang. Oh, Masya Allah. 8 rumah Quran pang ya 8 rumah Quran keren pang. Ya namanya ya. Ini. Nah, kemudian selain kita memberikan pembinaan melalui rumah Quran yang kita dirikan itu ya, kemudian apa namanya kita mencoba yang lainnya. Mereka kan butuh skill. Nah, jadi kita pelatihan, kita ada pelatihan ekonomi. Kemudian kemarin sempat juga ada fotografer, ada videografer ya, ada teman yang kemudian pengen membantu untuk menularkan ilmunya. Kemudian ini sedang kita proses untuk di mana? Di daerah Jati Jajar itu kita punya Empang. Rencananya itu Empang itu akan menjadi pusat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi mereka. Jadi ekonomi kemudian rohani ya, selain hapus tato itu yang kita akan terus ikhtiarkan untuk kemudian permasalahan yang ada di masyarakat ini dari hulu ke hilirnya kita ikhtiarkan untuk bisa maksimal melakukannya. Masya Allah ya Pak. Ini ada nama programnya Pak? Kalau sebelumnya kan ini hapus tato gratis ya Pak ya. Nah, untuk program lanjutannya ini apakah ada tema khusus atau jadi orang-orang tuh lebih aware gitu, oh ini ada program ini loh gitu, dan ada program lanjutannya seperti itu. Ya, selain rumah Quran pang, kita ada Kempang Ramadan nanti. Jadi nanti untuk Ramadan ini apa ya? Sekalian ini informasi. Jadi di bulan Ramadan insya Allah kita akan apa namanya membuat semacam pesantren kilat lah barangkali. Tapi ini khusus pang. Oh gitu. Khusus anak pang ya. Anak pang. Jadi anak pang ini kita akan, biasanya kan mereka ini kan terkesan apa ya? Liar, kemudian apa namanya? Nggak jelas lah, sesukanya, free lah, bebas gitu ya. Betul. Ini kita akan coba dibuat apa namanya, kita ajak di pesantren ya, kita sedang menyiapkan tempatnya di daerah Bogor, kemudian kita akan ajak nyantri mereka, kemudian kita ajarin banyak hal nanti di sana. Salah satu target yang minimal kita akan goalkan adalah yang belum bisa ngaji itu pulang bisa ngaji. Yang sudah bisa ngajinya lancar
pulang 1 juz hafal. Nih untuk programnya nih targetnya gitu. Inspiratif sekali Ya, Pak. insya Allah. Kita kembali lagi nih ke hapus tato tadi. Kira-kira nih ada cerita yang unik atau menarik nggak sih Pak nih selama perjalanan hapus tato ini, mungkin dari tim IMS sendiri atau ada cerita-cerita dari para sahabat tobat yang sudah melakukan hapus tato ini gitu, yang mungkin ceritanya bisa jadi inspirasi juga nih bagi para pendengar Hijrah Podcast Bang Muamalat kali ini. Ya, jadi pertama dari peserta ya. Peserta ini kan punya latar belakang yang macam-macam gitu ya. Ada yang dia alasan hapus tato pengen mencari pekerjaan. Ada yang naik haji, ada yang pengen umroh. Ada yang kemudian ketahuan orang tuanya sudah berkeluarga, mertuanya tahu suruh bercerai. Kemudian ada yang sudah bekerja mau dipecat atau bahkan sudah dipecat. Ini kan bukan solusi sebenarnya. Solusinya adalah karena kan mungkin ketika mereka membuat tato kan mereka nggak ngerti ya atau belum paham bahwa itu nggak boleh, itu dilarang gitu ya, sehingga ya di kemudian hari baru menyesal gitu. Nah ini yang kemudian di antara teman-teman itu yang semangatnya untuk hijrah itu ya, bahkan mohon maaf boleh sedikit cerita, di antara teman-teman itu peserta itu cenderung lebih banyak perempuan yang mendaftar. Oh malah lebih banyak perempuan ya? Perempuan, dan mohon maaf kalau yang perempuan sudah banyak lebih yang menutup auratnya sudah sudah bagus lah, sudah sempurna, bahkan tidak sedikit yang kemudian pakai cadar. Setelah ikut program ini ya Pak ya. Jadi mereka punya semangat untuk hijrahnya sangat kuat sekali. Kalau dulunya mungkin karena emang tidak tahu, karena sekarang kemudian karena pembinaan, karena dia belajar itu dia tahu. Nah kemudian di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan itu kami silaturahim diskusi dengan teman-teman itu yang punya latar belakang yang macam-macam. Itu ada yang sudah selesai hafalannya 30 juz. Masya Allah. Ada. Kemudian semangatnya tinggi ya Pak ya. Ya, kemudian karena dia juga mau keluar, mungkin sekarang sudah keluar. Karena pas saya ke sana di 2 tahun yang lalu ya, tahun kemarin kan harusnya ke sana tapi karena pandemi belum boleh. Itu di tahun 2019 saya ke sana, itu pas 2018 saya ke sana masih ketemu, 2019 saya ke sana itu sudah keluar. Nah, itu kemudian ada juga yang jadi sebelumnya mereka ini adalah salah satu itu dulu penuh, tatonya penuh, yang enggak hanya sekedar muka, dia penuh dikasih tahu seluruh badan ya Pak. Ya, dan dulu memang beliau itu punya sejarah ya, masalah yang kelam ya, karena kemudian divonis cukup berat di Sekambangan itu. Nah awal mulanya takut ke masjid, itu takut, wudhu itu takut karena merasa dia kotor, merasa dia banyak dosa gitu ya. Cuman karena ada teman yang mendekati, kemudian dia mau wudhu, mau belajar sholat, mau belajar ngaji. Bahkan terakhir kemarin saya ketemu di sana ngobrol itu dia sudah menjadi guru di sana. Sebelumnya itu kan Iqra ya, Alibata itu enggak ngerti, dia belajar menjadi guru dan sudah 2 juz. Nah terkadang saya berpikir, saya sampaikan ke teman-teman, ke tim, ke sahabat yang lain, ya teman-teman, masa iya kita mau menghafal Quran nunggu di penjara? Nah jadi kita yang masih punya kesempatan yang cukup ya, jangan nunggu nanti masa gitu. Kalah. Iya masa kalah gitu. Walaupun memang kan dia kan waktunya hanya itu aja, sudah mau tua segala macam ya, artinya jangan sampai menjadikan jadikan alasan kalau kita harusnya kita lebih baik gitu ya di antara mereka. Nah kemudian dengan tim, alhamdulillah selama kami melakukan perjalanan atau kegiatan itu ya, kita kan keliling Mbak, tidak hanya di DKI ya, hampir seluruh untuk di Pulau Jawa hampir seluruh kota di Pulau Jawa, untuk di Kalimantan bagian timur, Sumatera bagian selatan, kemudian ke Bali, ke Lombok. Itu ketika kita melakukan perjalanan itu kemudian selalu ada. Contohnya apa? Ketika kami ke Jogja, saya belum pernah ketemu sama beliau itu, sampai sekarang juga belum bertemu. Nah, beliau ini luar biasa ngubungin saya, Mas saya dengar katanya mau program hapus tato di Jogja. Waktu itu berbarengan dengan pembukaan Baitul Muamalat kalau tidak salah, peresmian di Jogja. Berbarengan dengan itu. Nah kemudian oh iya betul, apa yang bisa bantu, apa saja, saya bilang. Sudah ada penginapan belum? Saya sampaikan belum. Terus akhirnya di berapa orang, sampaikan sekitar 10 orang kemarin. Kemudian tidak lama kemudian dikirimkan alamat hotel sama kodenya
Jadi selama berapa hari di Jogja yang menanggung biaya penginapan beliau itu. Nah, kemudian sering ketemu dengan mau peserta, mau masyarakat umum itu ngundang ke rumah. Itu mau hampir di seluruh kota kita temukan, dan setiap itu mampir ke sini nanti mampir ke sini mau tidur di sini mau apa. Tapi setidaknya selain tempat tinggal ataupun penginapan yang tidak kami perlu pusingkan itulah konsumsi. Selalu ada aja rezeki itu, betul, ada aja rezeki itu. Kadang ada yang ngasih diskon, bahkan menggratiskan, bahkan ada yang mengantarkan, bahkan ada yang kemudian memberikan oleh-oleh gitu ketika pulang. Tuh ada aja di setiap kota itu. Ada berapa orang, katakan 10 orang. Kita kan kalau jalan kan selalu beriringan 2 mobil gitu ya dengan tim. Itu dihitung orangnya berapa, ada yang ngasih oleh-oleh. Jadi selalu cukup ya Pak ya. Alhamdulillah berkah. Bahkan ya, kemudian ya kemudahan-kemudahan yang lain itu selalu datang karena mungkin ya kita menolong orang, ya, Allah tolong kita. Ini kita membantu saudara-saudara kita untuk berhijrah, jadi selalu ada kemudahan ya Pak, yang betul. Tidak disangka-sangka gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini sangat inspiratif sekali. Saya juga dengernya jadi wah ternyata ya. Banyak yang bisa kita ambil nih. Betul. Nah terus ini saya juga dengar nih Pak ya, ada yang matanya tuh sampai putih ya Pak ya. Putih kemudian ditato jadi hitam semua gitu. Nah itu tuh sebenarnya apa sih, kenapa mereka sampai mau mentato bagian mata yang kalau kita kan manusia normal ya, maksudnya ngeri gitu, kita tato di kulit aja ngeri gitu. Dan itu tuh apa memang bisa dihapus ya Pak kalau tato yang di bagian mata itu? Pertama terkait dengan apa alasan mereka itu ya. Keren. Biasanya kan teman-teman keren, kece gitu. Iya, jadi maco, keren, terus hebat gitu. Apalagi teman-teman yang sudah punya hobi tato kan semakin banyak kan semakin disegani ya oleh temennya. Sudah tangannya kanan, kok yang teman satunya kiri dua-duanya, kemudian kaki, badan, leher. Udah semua nih, apalagi yang belum gitu. Betul, kemudian sampai ke muka, bahkan ke kepala juga ada, sampai kepala. Terus kami ketemu dengan salah satu sahabat di Bekasi itu, yaitu memang di mata. Di matanya itu yang warna putih itu di laser itu sampai saya tanya sampai 9 kali. Itu 9 kali buta nggak ya Pak ya? Kemarin sudah mulai mulai kabur penglihatannya. Terus saya bilang apa alasannya? Ya itu keren. Saya merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Karena mungkin pengaruh komunitas ya Pak. Betul. Ya. Jadi ada ego, semacam ego atau gimana untuk merasa hebat lah, pengen merasa wah gitu. Nah itu 9 kali mereka beliaunya ini di laser ditato ya, disuntik itu lewat yang matanya, jadi itu semuanya hitam satu ya, itu hitam semuanya, jadi yang warnanya putih itu berubah warna hitam itu. Nah terkait kemudian apakah bisa dihapus, kami belum pernah punya pengalaman untuk di mata ya, karena kami sih lebih ke yang bagian tubuh lah ya, tubuh. Bagian muka pun juga kita lihat kondisinya, tidak semua. Kalau bagian mata mungkin bisa, tapi cukup berisiko, harus benar-benar ya dokter spesialis ya, dokter yang menangani kan harus ahli memang. Namun tetap bisa dibersihkan menurut kami, tapi kalau harus membersihkan mata mungkin lebih membersihkan yang lain karena biayanya beresiko ya Pak ya? Karena untuk di badan aja tuh ada efeknya, lebih susah ya Pak, betul. Apalagi di bagian mata. Iya. Saya aja baru tahu nih Pak kalau mata bisa ditato ya. Bisa. Tapi jumlahnya juga memang yang di mata itu memang nggak sebanyak yang di tubuh ya Pak, atau gimana yang ikut program hapus tato ini? Kebetulan beliau ini kan belum ya, belum dilakukan treatment ya. Kemarin baru saya melakukan pendekatan, dia juga belum. Karena teman-teman begini Mbak, ada juga yang Mas saya nggak mau hapus tato, tapi saya mau tobat. Ayo, karena kan kami juga tidak melulu kemudian ayo hapus tato gitu. Ayo kemudian dibersihkan tatonya. Apa yang kemudian itu positif kemudian dia hijrah lebih baik, ayo gitu. Walaupun kemudian akhirnya dia juga kayaknya kalau tatonya bersih bagus juga ya. Ada juga yang begitu. Lama-lama timbul kesadaran sendiri ya Pak. Untuk yang mata ini kita belum, dan memang saya baru 2 orang kalau salah menemukan kasus teman yang matanya ditato.
Kasusnya jarang ketemu tapi langsung. ada ya Ada, Pak ya? ada. Serem juga ya Pak. Iya, ngeri. Mata ditato. Nah ini selama program ini di launch sampai sekarang ini di seluruh Indonesia nih sudah kemana saja nih Pak program ini? Untuk di Jawa, hampir seluruh kota di Jawa ya, DKI juga keliling, dan bahkan nanti soal Ramadan itu kita akan keliling di seluruh kota di DKI. Kemudian di Bali kita 2 kali, ke Lombok kemarin 10 Lombok, kemudian ke Kalimantan Timur tuh Balikpapan, Samarinda, Bontang, kemudian Sumatera Selatan ya Sumatera Selatan tuh Lampung, Bengkulu, Jambi dan Palembang. Itu untuk di masyarakat umum. Untuk di lapas, nah ini kita lihat yang ada lapas ya. Di lapas di Nusa Kambangan kita 3 kali, kemudian di lapas Gunung Sindur, lapas Paledang, kemudian lapas Kedung Pane Semarang, kemudian Metro Lampung, dan di Surabaya, dan hari ini tadi kita di lapas Salimba, Jakarta Pusat. Jadi nggak hanya kegiatannya di tempat umum ya Pak, tapi di tempat-tempat spesifik seperti di lapas, karena memang kan banyak ya di sana ya Pak. Karena memang ini salah satu kemudian kesuksesan dari teman-teman atau bapak-bapak di pegawai lapas ya, di bapak-bapak di Ditjen Pas itu membina masyarakat atau membina para warga binaan pemasyarakatan itu, atau yang terkenal biasa kita dengan narapidana. Menurut kami sukses, artinya secara rohani dia tidak ada yang dipaksakan. Jadi secara rohani mereka sudah mulai baik ya, mendapatkan pembinaan, sehingga dengan sekali-kali saya mau keluar, ketika saya bersih masa tahananku, saya juga pengen bersih kenangan masa lalu, ada yang seperti itu. Bahkan walaupun katakan belum selesai, dia sudah keluar, ada beberapa ya di klinik kami yang di Jatinegara itu 3 orang ya yang udah keluar dari Nusa Kambangan. Dan sudah bersih ya Pak ya? Belum. Jadi dia keluar dari Nusa Kambangan, dilanjutkan ke klinik. Seperti itu. Ini gimana nih Pak? Tadi sempat disampaikan diadakan di Lapas Nusa Kambangan ya Pak. Ini pengalamannya seperti apa nih? Karena kalau dengar kata lapas lagi Nusa Kambangan ya, ini sepertinya nah itu gimana nih pengalaman dari tim sekalian pertama kali datang ke sana, bagaimana situasinya? Pertama kan memang agak mencekam ya suasana di Nusa Kambangan. Karena memang beda ya Pak ya? Beda. Antara lapas-lapas lainnya beda. Suasananya memang beda dibandingkan dengan yang lapas yang lain. Suasananya agak berbeda karena memang kalau di lapas Nusa Kambangan itu kan setelah menyeberang itu kan membutuhkan waktu ya untuk ke sana. Jadi agak suasananya itu karena pulau ya, kayak semacam pulau yang memang tidak dikunjungi gitu ya. Tidak dikunjungi, hanya yang berkunjung hanya orang-orang yang punya kepentingan kalau tidak penting banget itu. Nah, kita kebetulan ke sana sudah. Kalau saya pribadi 7 kali ke sana, tapi kalau program untuk Hapus Tato 3 kali di sana. Jadi ada pengalaman, ada semacam pengalaman spiritual ya barangkali seperti itu. Apalagi kemudian ketemu dengan teman-teman yang rata-rata ya, kalau di Nusa Kambangan itu kan hanya 2 lapas saja yang bisa kita kunjungi. Itu kan sudah mendapatkan pembinaan yang baik. Mereka ini kan sudah hijrahnya sudah 100% udah bagus, sehingga ngobrol dengan kita sudah enak. Udah enak sekarang ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, ini karena aktivitas ini, program Hapus Tato ini kan juga sudah mendapatkan penghargaan ya Pak ya dari kementerian. Nah, itu bagaimana prosesnya sampai akhirnya alhamdulillah nih diakui oleh pemerintah dan juga dapat penghargaan ini? Ya, tahun 2019 kalau tidak salah kami diundang oleh Ditjen Pas waktu itu untuk menghadiri peresmian Lapas Karanganyar di Nusa Kambangan, yang dihadiri oleh beberapa menteri waktu itu ya. Kemudian ada gubernur kalau tidak salah Jawa Tengah itu hadir. Kemudian Pak Menteri Yasona itu memberikan penghargaan pada waktu itu bahwa penghargaan terkait dengan peran serta kami ya, peran serta IMS ini turut melakukan atau turut memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat warga binaan ya, di pemasyarakatan tidak hanya di Nusa Kambangan tapi di beberapa lapas yang lain melalui program Hapus Tato. Dan kami tidak hanya Hapus Tato saja, biasanya ketika ke lapas tuh kita bawa program-program yang lain untuk kemudian sekiranya memberikan manfaat kepada
warga binaan itu seperti apa. Jadi dimulai dari kegiatan di lapas tadi ya Pak Ya, betul. akhirnya mendapat penghargaan. Ya. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan ini, sekarang kan kita sedang pandemi nih ya Pak ya. Kira-kira nih apa ada tantangan khusus, kesulitan kah, atau dari sisi protokol kesehatan itu seperti apa saat di lapangan ya? Karena kan lebih ketat lagi ya Pak ya sekarang. Itu bagaimana gitu tantangannya? Ya, yang jelas untuk selama pandemi ini kalau sifatnya kita massal atau kita melakukan keliling seperti sebelumnya kita tidak lakukan. Karena memang menghindari kerumunan gitu ya. Tapi untuk layanan di klinik tetap berlangsung. Jadi yang kemarin itu, jadi ada sekitar 30 orang sahabat obat itu yang memang kita gratiskan, kemudian mereka ikut pembinaan. Sebelumnya kan kita berpindah-pindah tempat ya, tapi selalu di masjid untuk turut mensiarkan masjid. Nah, karena pandemi, mereka bergilir itu ke klinik. Jadi sebulan itu setiap bulan itu sekali, kemudian dalam sekali itu yang biasanya 10 atau katakan atau 20 itu kita separuhnya 10, kadang 5. Jadi untuk menghindari kerumunan. Kalau pemeriksaan tetap kita lakukan karena tidak hanya di saat pandemi saja, di luar pandemi pemeriksaan kesehatan itu sangat ketat. Jadi tidak serta-merta misalnya teman-teman ini mendaftar terus kemudian langsung mendapatkan tindakan, enggak. Jadi melalui proses, melalui screening. Jadi mereka ketika dinyatakan layak untuk dilanjutkan untuk tindakan, kita lakukan tindakan. Screeningnya itu apa? Pertama ya tensi, suhu tubuh segala macam itu kan ya. Kemudian pemeriksaan HIV/AIDS, kemudian hepatitis B dan C sama gula darah. Kalau kemudian di antara mereka itu terindikasi salah satunya, kemudian kemudian dokter menyampaikan, oh ini jangan, kita tidak boleh melakukan. Tapi kalau kemudian dokter, oh ini bisa dilakukan tindakan, kita akan lakukan tindakan. Jadi kita ketika melakukan tindakan itu selalu membuat tim medis untuk kemudian memastikan kondisi kesehatannya agar lebih aman ya Pak. Betul. Untuk yang lainnya juga. Nah kemudian nih di masa pandemi ini gimana nih Pak minat masyarakat umum atau sahabat tobat ini, apakah cenderung naik atau malah menurun nih untuk ikut program ini? Sebenarnya semangat hijrah teman-teman itu kan cukup tinggi ya, jadi tidak kendur lah ibaratnya. Bahkan tidak hanya di DKI ya, di kota-kota yang lain di Nusantara itu berharap kapan ya, contohnya ke Medan, kapan dia ke Medan, kapan dia ke Sulawesi dan di kota-kota yang lainnya pengen mereka tuh pengen IMS tuh hadir untuk memberikan layanan hapus tato itu. Jadi kalau minat sih cukup tinggi, cuman karena kondisi yang memang belum memungkinkan sehingga program ini ya kita masih tahan-tahan dulu. Iya, jadi kalau dari sisi minat sih justru teman-teman tetap semangat ya Pak. Betul, tapi kondisi pandemi yang mungkin harus dijaga terlebih dahulu ya Pak ya. Betul. Nah kalau dari sisi biaya nih Pak, di lembaga ini tuh kisarannya berapa dan biayanya itu yang membedakan dengan perawatan di rumah sakit itu seperti apa? Yang jelas kami kan IMSD kan merupakan lembaga sosial kemanusiaan yang bergerak di bidang kesehatan ya. Jadi orientasi kami kan bukan profit ya, lebih kepada bisa memberikan manfaat atau melayani masyarakat secara luas. Kita memang ada tarif ketika di klinik itu, namun biaya cukup jauh lah ketika dibandingkan di luar sana. Gitu ya. Kalau kisaran ya antara 15 sampai 50.000 per sentimeternya itu ukurannya biasanya per senti ya. Nah, kemudian tapi bagaimana ketika dia nggak mampu gitu ya. Ketika setelah diukur misalnya sekali tindakan itu kan kita punya SOP itu kan tidak lebih dari 14 kali 8 cm luasnya. Nah ketika setelah diukur katakan oh ini ternyata biayanya 2,5 juta misalnya, terus oh saya hanya punya duit 2 juta bagaimana, tetap kita lakukan. Kemudian di lain waktu ada yang lain, saya hanya punya 1,5 juta bagaimana, kita lakukan, tetap kita lakukan. Bahkan yang punya duit 200 kali pun atau bahkan yang tidak mampu karena dia niat kuat hijrahnya kemudian sangat tinggi ya. Kita layanin gitu. Jadi tetap dilayani ya Pak ya. Tuh. Karena kan memang bukan profit tujuannya ya. Bukan profit tujuannya itu. Makanya banyak yang ingin sekali ikut mungkin ya Pak ya. Nah ini
dari program ini Pak, apakah ada nih teman-teman sahabat tobat yang setelah mengikuti program ini mereka itu sudah berangkat haji berkat program ini, itu apakah ada dan kira-kira gimana nih? Karena rencananya kita mau undang juga di podcast kita selanjutnya karena menarik banget ya Pak ya. Dan juga terkait hal ini kebetulan sekali Bang Muamalat juga saat ini kan ada program produk haji terbaru nih gitu. Jadi sepertinya inline. Jadi kalau kita undang sahabat tobat yang sudah berhaji juga dari program ini, jadi dia bisa sekalian sharing pengalamannya dan juga mungkin bisa kita sampaikan juga nih ke pendengar podcast Bang Muamalat kalau kita ada program haji. Jadi bisa ikut nih. Mereka yang mau ikutan berhaji juga bisa nih, oh di Bang Muamalat ada nih, ditambah lagi dengan pengalaman teman-teman sahabat tobat nih gitu. Pastinya ada Mbak ya, tapi kami perlu ngecek data karena memang di beberapa kota itu salah satu motivasi ya teman-teman itu untuk hapus tato itu adalah mau umroh. Ada juga yang mau naik haji waktu itu. Nah, karena saya juga dapat kabar sih akhirnya kemudian umroh gitu ya. Akhirnya kemudian walaupun waktu itu kan belum sempurna bersihnya ya, masih ada gambar yang apa namanya? Yang tersisa gitu ya, masih ada. Akhirnya mereka berangkat umroh gitu ya. Nah, nanti kita akan usahakan ya, mudah-mudahan kita akan jalin silaturahim di data kali ketika nanti ketemu nanti bisa kami ajak sama-sama silaturahim ke sini gitu. Bener. Jadi biar ini ada loh pengalaman langsung dari sahabat tobat gitu ya. Mungkin bisa berbagi pengalaman juga nih. Betul. Ya, jadi teman-teman semua, insya Allah nih nanti di podcast episode selanjutnya kita akan undang ya Pak ya. Insya Allah. Sahabat-sahabat tobat yang sudah mengikuti program ini, insya Allah mudah-mudahan bisa kita hadirkan di sini ya. Insya Allah. Jadi bisa kasih inspirasi juga, bisa kasih semangat nih buat teman-teman hijrah lainnya. Dan dari ngobrol-ngobrol kita tadi ya Pak ya, alhamdulillah ini kalau kita mau berhijrah itu insya Allah selalu ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan mengajak kepada kebaikan ya Pak ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada saja kemudahan dari sisi akomodasi, dari sisi konsumsi dan segala macamnya. Apalagi program ini juga sudah berjalan sejak 2017 sampai saat ini 2021, jadi sudah sekitar 4 tahun ya Pak ya. Dan kita berharap program ini terus berjalan ya Pak dan membantu sahabat-sahabat kita lainnya yang mau berhijrah, membersihkan tubuhnya dari tato dan juga lebih mendekatkan diri kepada agama. Nah, kita punya jargon nih Pak ya. Nanti bisa sebelum kita tutup nih sesi podcast kita kali ini, nanti kita sama-sama ya Pak ya. Yep. Jadi nanti saya bilang Hijrah Podcast. Nanti kita bareng-bareng nih Pak. My Hijrah, My Story, My Adventure. Ya, nanti kita saya hitung nih Pak ya. Iya. Oke. 1, 2, 3 Hijrah Podcast, My Hijrah, My Story, My Adventure. Kalau gitu sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.